datang di podcast Halo Doc Talks, obrolan bersama dokter dan psikolog yang ahli di bidangnya. Dibawakan dengan santai dan ringan untuk kupas tuntas seputar gaya hidup sehat, isu, dan tips kesehatan terkini. Hai guys, apa kabar? Kembali lagi barengan saya Anka Tama di Visual Podcast Halo Doc Talks. Banyak sekali penasaran-penasaran yang sudah kunjung tiba, padahal not even mulai ya. Semoga semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, dan bersama dengan orang-orang tercinta. Hari ini yang kita bahas adalah mungkin yang sempat dirasakan oleh beberapa pasangan ya selama pandemi ini. Pasangan tuh biasanya syaratnya apa sih gitu? Ya harus ketemu dong ya gitu. Tapi karena kondisi dan situasi akhirnya sampailah di momen ketika jarak memisahkan kita. Wah, sepertinya terdengar dramatis ya. Tapi sejujurnya kalau ditanya, Kak, kamu sendiri pernah gak sih menjalankan long distance relationship gitu? Jujur belum sanggup karena aku tipikal yang senang banget berinteraksi gitu. Nah, di interaksi kita hari ini tentu Anka nggak sendiri gitu. Kalian juga yang baru aja tune in di Visual Podcast Halo Doc Talks. Ini kita mau info aja bahwasanya sebenarnya obrolan-obrolan kita tuh bakal santai banget, but still kita akan explore a lot about lifestyle, about health. Tentunya itu udah terutama banget ya. Jadi seputar health and lifestyle, dan banyak sekali turunan-turunan dan percikan-percikan seru di bawah sini ya. Jadi pokoknya kalau kalian mau ikutan komentar, if you have any questions, monggo silahkan di drop di comments. Kemudian apapun yang mau kalian ungkapkan, monggo dikeluarkan ya. Mumpung kita bisa berinteraksi kayak gini. Hari ini yang nemenin aku ngomongin soal long distance relationship di masa pandemi ada Laura Jane Harriet Ajawaila. Hai, boleh beri tepuk tangan virtual saja mungkin ya dari rumah masing-masing gitu ya. Laura, apa kabar? Baik, Mbak. Akhirnya aku bisa bertemu dengan seseorang yang bisa menjawab pertanyaan banyak sekali teman-teman yang mungkin sedang merasakan itu, Laura. Seorang psikolog dewasa yang juga bertugas di Halodoc gitu. Karena aku tuh kan apa-apa kan sekarang tuh nanya ke Halodoc ya. Kita tuh nanya ke dokter, nanya ke expert, di situ udah pasti yakin gitu. Cuman untuk yang belum pernah mencoba mental health, di mana di situ tersedia beberapa psikolog handal ya. Salah satunya adalah Laura. Laura, mungkin kamu boleh ceritain kamu biasanya schedule-nya setiap hari apa, jam berapa? Oke, halo, nama saya Laura. Jadi saya mitra Halodoc. Prakteknya kebetulan Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 2 siang. Ya. Gitu. Jadi Terus, itu ya harus di note tuh. Betul. Gimana? Kira-kira animo masyarakat akan ngobrol sama kamu, sharing soal ya their deepest thoughts mungkin gitu, or feelings gitu selama pandemi meningkat drastis nggak sih yes, orang-orang? of course. Lumayan banyak ya gitu, karena kan memang kita jarang misalnya nggak bisa nih kita untuk konsul langsung. Jadi yang paling mudah adalah melalui aplikasi Halodoc gitu. Jadi paling gampang tinggal klik langsung bisa konsul. Jadi gitu. Kondisi kesehatan jasmani dan rohani imbang banget ya kan? karena nggak ada kata sehat kalau sehat mentalnya nggak ada gitu. Itu jadi harus emang lengkap. kuncinya tuh di kesehatan mental lagi gitu. Kadang tuh kita suka bingung kan, aduh kenapa ya kok pencernaan nggak enak, itu kadang dari pikiran banget. Bener nggak Betul. ya kan Lor? Jadi emang kayaknya untuk kita yang mungkin sekarang gitu detik ini ketika kalian lagi nonton atau lagi dengerin Visual Podcast Halo Doc Talks ini dan kepikiran, emang ada ya? Ada, silahkan banget kalau misalnya mau gitu. Ini sesimpel kita ngomongin soal long distance relationship ketika lagi pandemi ini, Lor. Banyak yang curhat gak sih soal itu? Banyak sih, tapi memang lebih banyaknya ke mereka pribadi, kayak misalnya mereka banyak rasa cemas, takut, terus depressed kayak gitu. Betul. Lebih seperti itu sih. Kayak gitu ya. Wow, ini berarti ya secara general gitu, ini pasti terdapat gangguan psikis dong, ya kan, dari si pelaku atau si yang menjalani deh long distance relationship gitu. Kalau menurut kamu sendiri, gangguan psikis kayak apa sih yang biasanya muncul ketika mereka curhatnya tuh perihal ini gitu? Aku nggak kebayang, aku nggak pernah LDR. Jadi memang mereka lebih ke cemas ya, tadi saya udah bilang, jadi lebih ke cemas, khawatir gitu loh pasangannya tuh nanti ngapa-ngapain gitu. Terus udah gitu kan biasanya ketemu ada jadwal, walaupun mungkin long distance tapi ada jadwal ketemu gitu. Nah ini karena
pandemi ini kita nggak tentu waktunya kayak gimana ya. Jadi ini yang membuat mereka jadi khawatir kayak gitu. Akhirnya curhat gitu ya. Jadi bingung gitu. Jadi akhirnya mereka gimana caranya, ya udah gitu sering banget salah paham, sering ribut-ribut kecil gitu. Oke. Jadi itu sebenarnya hal sepele, tapi kan kalau numpuk kan lama-lama kan dor. Terus yang tidak diinginkan terjadi sutup alias putus gitu. Siapa sih yang kayak lagi pandemi mau putus tuh nelangsa banget sih pasti ya. Meskipun mungkin diantara teman-teman ada gitu yang lagi ngalamin. That's why kemudian Halodoc hadir untuk ngebantu kalian. Kalian bisa nanya langsung ke dokter expert di bidangnya. Jadi apa yang kalian pikirkan, namanya penyakit mental itu kan itu nggak kelihatan ya Lor. Iya nggak sih? Betul. Jadi emang harus dikeluarin gitu, diceritain. Kalau tadi kamu menyebutkan itu adalah beberapa gangguan psikis yang mungkin akhirnya terlihat dari ya klien-klien kamu selama pandemi yang misalnya isunya adalah soal LDR. Kalau gangguan psikis apalagi gitu nggak sih, ada yang kayak mungkin terjadi karena kondisi ya LDRan di pandemi gitu, selama pandemi? Sebenarnya gini, kalau kita ngomong soal gangguan psikis, kita tuh harus paham dulu tentang status kesehatan mental seseorang. Bahwa status kesehatan mental itu nggak ada yang namanya kalau kadang nih kalau dengar kata kesehatan mental itu orang tuh udah identik bilang sakit gitu. Sakit jiwa lah, apapun sakit. Jadi kalau ke psikolog tuh sesuatu yang menakutkan. Betul. Sesuatu takut dengan stigma. Nah, ini kita perlu pahami dulu bahwa kesehatan mental itu tidak melulu soal sakit. Gitu. Kita harus tahu dulu bahwa status kesehatan mental itu adalah sebuah kontinum. Jadi ada orang yang ada dua kutub gitu, tidak sehat mental dan sehat mental. Dan kita pun bisa berada di tengah-tengah ini gitu loh. Dan itu bisa berubah-berubah tergantung dari lingkungan, dari kondisi kita, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana kita menanggapi masalah. Jadi tuh nggak bisa melulu kita bilang bahwa kesehatan mental adalah suatu hal yang buruk gitu, sakit kayak gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu gitu. Dan cara yang pahami gimana? Kita perlu sadar diri dulu gitu. Kita kenali dulu masalah-masalah di dalam diri kita tuh apa. Seperti itu. Karena kadang tuh masalah dalam diri itu tuh justru jadi pemicu. Ya nggak sih? Kita misalnya kita di luar masalah hubungan percintaan tuh sebenarnya kita punya masalah sama misalnya orang tua atau kerjaan. Gitu kan. Jadi itu ngefek nggak sih? Banget. Apalagi pandemi ini kan sebenarnya memberikan dampak yang signifikan bagi semua kalangan gitu, nggak terbatas orang tertentu, tapi semua kena gitu loh. Dan ekonomi juga kena, dan itu kan akan menambah stres sendiri buat si orang tersebut. Benar. Jadi betul, masalahnya itu nggak selalu melulu tentang hubungan aja, bahwa diri pribadi itu kan membawa masalah pribadi juga. Faktor eksternal aja. Betul, kayak gitu. Nah, ini yang perlu diolah dulu. Jadi dia punya masalah nih, dia harus olah dulu sebelum dia istilahnya melampiaskan ke pasangannya gitu. Bisa jadi dia marah atau kesel atau nggak percaya misalnya, ya itu mungkin karena dari dalam dirinya belum selesai. Gitu. Jadi memang kuncinya sebenarnya harus kenali diri dulu. Gitu. Dan yang maksudnya mungkin harus di-note di sini, mungkin ini banyak banget teman-teman, kalian sih LDRan gitu ya, cuman ya mungkin orang ngira tuh LDR tuh hanya dari satu kota ke kota lainnya. Menurutku sekarang tuh LDR tuh sesimpel satu kantor biasanya ketemu karena shift-shiftan jadi nggak ketemu. Bisa jadi. Iya kan, jadi itu kan sebenarnya hal yang simpel banget. Itu juga long distance relationship karena biasanya ketemu di kantor, melting pot gitu kan ya, namanya kantor, tiba-tiba nggak ketemu. Jadi akhirnya banyak banget faktor-faktor pergesekan yang bisa terjadi. Jadi ini nggak cuman maksudnya ini distance-nya bisa dekat dan jauh gitu, karena yang dekat aja jadi jauh. Itu kan juga akhirnya agak-agak di pikiran kita rungsing ya jadinya ya gitu. Oke, nah kemudian kalau dari kamu sendiri gitu luar biasa tuh, kamu tuh ngasih masukan apa sih ke mereka tuh para pejuang LDR gitu ketika pandemi tuh apa? Gimana cara ngurangin khawatirnya, cemasnya dan lain-lainnya gitu? Iya, biasanya saya akan nanya dulu sih kebiasaan kalian tuh gimana sih, kebiasaan bersama pasangan tuh gimana. Karena yang paling penting itu adalah komunikasi. Betul. Kenapa sih orang tuh bisa jadi nggak percaya? Karena komunikasinya kurang. Kayak misalnya kedua orang ini semuanya sibuk masing-masing, tapi tidak saling komunikasi, tidak saling memberitahu misalnya jadwal aku tuh gini, jadinya nggak ada ketemu komunikasi yang hangat gitu. Nah ini yang perlu. Jadi walaupun sibuk tetap perlu memberitahukan jadwal sehari-hari seperti apa. And then bikin jadwal kayak aku mau telepon, misalnya dalam seminggu dijadwalin, mau telepon di waktu ini hari apa kayak gitu. Dan nggak perlu lama-lama juga nggak apa-apa, yang penting
obrolannya tuh intens, deep, Benar. kayak gitu. Jadi Kualitas, betul. jadi ini quality over quantity gitu kadang ya, gitu kadang perlu gitu karena apalagi yang bisa dikejar seorang pejuang LDR selain waktu, ya kan? Karena kalau LDR kan waktu tuh berharga banget ya guys, gitu jadinya ya udah ketika ada tuh bener-bener dimaksimalin banget gitu, mungkin bisa membalas waktu-waktu yang terlewatkan gitu kira-kira lah bisa dibilang kayak gitu. Soalnya ada temanku kemarin juga baru beres LDRan Jakarta Milan, namun sampai ke pelaminan. Jadi padahal lagi pandemi, cuman mereka komunikasinya bagus banget, mereka tetap saling mengerti gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin emang harus di-adjust sesuai dengan pasangannya gitu kali. Pastinya, ya. betul. Bener gitu. Nah kalau dari kamu sendiri sebagai seorang psikolog gitu ya, yang sering banget ngadepin klien yang stresnya tuh mungkin bertubi-tubi sampai mungkin stres yang ya ampun gini doang mah nggak stres kali gitu ya, tapi lagi-lagi tingkat orang kan beda-beda ya Lor ya. Jadi kalau dari kamu sendiri, kamu punya saran nggak sih ketika kita nih setelah pandemi atau lagi di momen ini deh gitu, kita mendeteksi kayaknya gue stres deh. Nah itu ketika momen itu terjadi, saran kamu apa Lor? Intinya gini, untuk kita bisa overcome stres kita, kita harus kenali diri kita dulu. Mungkin terdengar klise ya, tapi itu bener-bener efektif banget gitu. Ketika kita tahu bahwa oh saya tuh punya kebutuhan emosi, misalnya saya butuh ditelepon atau saya butuh kita ngobrol yang benar-benar intens yang dalam gitu, quality time. Nah itu dibicarakan ke pasangan. Jadi harapan-harapan kita tuh dibicarakan ke pasangan dengan cara yang baik ya tentunya. Betul, ada caranya ya nggak sih? Karena kita mau ngomongin aku mau ngomongin ini tapi ngegas. Kalau ngegas dia udah kayak yang denger juga males gitu kan, terkabur gitu kan. Bener. Jadi emang ada caranya. Betul, gitu ya. kita tuh harus, walaupun di sini tuh bergejolak, ini tuh perlu kita tenangkan dulu gitu. Makanya ada step-step yang namanya untuk memproses emosi gitu. Kita perlu sadar dulu perubahan apa sih yang kita alami gitu. Oh kok tiba-tiba kayak pegel-pegel ya, kayak tiba-tiba pusing atau emah dan sebagainya. Kita perlu cari tahu ada apa sih sebenarnya. Benar. Mungkin aku tuh stres ya karena pacarku nggak ngubungin aku kayak gitu. Ada kayak gitu. Jadi perlu perlu dianalisis dulu, diri kita dianalisis dulu, and then kita cari solusinya. Kalau aku merasa dia tidak menghubungi aku dan aku cemas, berarti aku harus bilang apa ya? Aku harus ngomong secara asertif bahwa aku tuh butuh loh dalam sehari paling enggak kita ngobrol. Atau paling enggak mungkin harus kasih tahu berapa lamanya at least gitu, tentuin gitu kan ya. Gitu. Jadi dan perlu kita ketahui juga bahwa namanya juga hubungan ya. Hubungan itu kan melibatkan dua orang. Betul. Jadi perlu ada kesadaran bahwa toleransi. Dua orang ini tuh perlu berkomitmen untuk terus-menerus berusaha. Karena kalau orang dulu bilangnya kalau cinta itu harus dipupuk. Nah, itu bener banget. Bener. Jadi kalau nggak diusahakan, ya gimana mau either bagus anyep, gitu lama-lama anyep nanti rasanya. Betul. Karena kayak gimana nih, cuman kita doang yang usaha. Sedangkan ibaratnya kan ya cinta kan akhirnya bisa ada itu karena ya kita berpegangan. Kalau misalnya nggak di-maintain ya lama-lama lepas. Gitu kan. Jadi kira-kira analogi sederhananya kayak gitu. Ya berarti kita lebih ekstra dong ya para pejuang LDR. Kayaknya equal deh jatuhnya. Ya nggak sih? Karena yang tatapan kadang juga nggak ngobrol, yang jauhan justru malah ngobrol banget, cuman terbatas ya ruang dan waktu aja gitu kan ya. Jadi masing-masing punya struggle-nya masing-masing. Kalian pokoknya ketika ya cinta sama seseorang ya usahakan, intinya begitu ya. Action gitu katanya. Nah, ada pertanyaan kalau dari tadi mungkin dari diriku ya, yang dari tadi bertanya ya. Laura makasih banyak sudah menjawab pertanyaan yang selama ini aku penasaranin soal LDR, karena aku nggak pernah menjalani hubungan LDR selama aku pernah pacaran gitu. Sekarang sih udah menikah. Nah, ini pertanyaannya adalah dari pemirsa yang sudah nanya lewat sosial medianya Halodoc. Pas lagi LDR nih, sulit banget yang namanya percaya ke pasangan. Itu kayaknya udah hal yang ya gitu ya kalau lagi LDR. Gimana sih ngatasinnya? Soalnya gara-gara hal ini katanya mereka jadi berantem terus loh. Nah itu dia, komunikasi. Kuncinya di komunikasi. Itu jadi ya? memang perlu sebenarnya nggak perlu sering-sering sih, tapi yang penting komunikasinya tuh bukan yang light gitu loh. Komunikasi kayak deep talk. Bener-bener deep talk ya. Gimana hari kamu hari ini, bagi apa ada masalah atau segala macam. Jadi kita tanya dulu. Biasakan untuk
tetap nanya dulu ke pasangan. Benar. Jangan langsung kamu merosot. kenapa sih? Gitu. Biasakan nanya dulu gitu. Itu uh. adalah suatu bentuk kita peduli sama pasangan, tanya dulu keadaan dia bagaimana. Setelah itu baru kita minta izin. Betul. Untuk kita mau cerita atau kita mau curhat. Boleh nggak? Karena kan kalau untuk curhat itu kan butuh waktu dan energi ya. Dan momen sih menurutku ya. Gitu. Jadi perlu gitu loh, bahwa si pasangan tuh perlu perlu effort untuk mendengarkan. Dan juga perlu sampaikan harapannya apa sih. Ketika kita curhat tuh harapannya apa. Ini yang dari tadi dijabarkan sama Laura itu adalah emang ya ada caranya gitu ya. Jadi kalau misalnya aku tuh udah nyoba ngomong, ya lu aja ceritanya begini kebetulan gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya mau ngomong, mau duduk, mau ngajak ngobrol pasangan tuh lihat momen. Kalau aku sih biasanya sih aku sambil sharing sedikit juga ya. Kalau aku sama suamiku gitu, kami ya insya Allah tahun ini udah 9 tahun bersama, 9 tahun tapi udah sama pacaran juga ya. Makin kesini tuh makin keluar jelek-jeleknya. Tapi sampai detik ini kami kalau misalnya ada masalah atau apa, anak tidur kita langsung duduk ngobrol gitu, nangis deh, tapi selesai juga. Jadi kita nggak pernah ngebesokin karena lagi-lagi umur nggak ada yang tahu. Iya, betul banget. Jadi ya udah kita beresin aja biar hatinya tenang gitu. Karena ketika punya pasangan yang harus kita manfaatin adalah ya kualitas ngobrolnya, karena kan dia orang terdekat kita. Betul. Gitu ya. Mungkin itu bisa dicoba. Lagi pula kalau seandainya nggak selesai malam itu, tidurnya juga nggak enak. Jujur, mimpi buruk sih lebih Iya, tepat. nanti bangun tidur juga nggak segar gitu. Lihat dia lagi nggak enak lagi, jadi akumulasi moodnya tuh ancur-ancuran. Jadi mendingan udah dari awal aja diomongin. Emang kadang tuh butuh keberanian untuk ngehadepin momen yang nggak enak gitu. Ya nggak sih, lo harus cuman hadepin aja gitu. Karena kayak solusinya komunikasi lagi-lagi banget gitu. Komunikasi. Lalu kemudian ada tips cara maintain LDR nggak biar bisa klop terus gitu? How to spice the things up? Karena kan mungkin nggak ketemu gitu. Kalau dari Laura gimana? Ntar aku juga mau ngasih saran. Iya, untuk supaya bisa maintain hubungan ya tadi itu pertama maintain komunikasi. Jadi komunikasi itu kalau perlu dibikin jadwal. Komunikasi telepon misalnya seminggu cuma 2 kali misalnya. Tapi untuk sedih tuh. Tapi nggak bisa tuh kayak kalau zaman sekarang gitu ya. Tapi misalnya WhatsApp harus setiap hari misalnya kayak gitu. Jadi ya tergantung, karena ada aja orang yang memang nggak suka teleponan misalnya. Terus habis itu juga selain jadwal telepon, jadwal WhatsApp, video call tuh juga penting. Betul. Jadi kita bikin jadwal ketemu dengan pasangan tapi melalui layar. Gitu. Kalau dari aku sarannya setelah itu lanjutin lagi bikin agenda. Jadi ini aku tercetus ide ini tuh dari temenku yang juga sebenarnya nggak LDRan, cuman aku bilang harusnya sekantor tapi nggak ketemu karena shift-shiftan gitulah gitu. Jadi akhirnya mereka waktu itu pas lagi bulan puasa tuh tetap sahur bareng tapi virtual aja, cuman bener-bener makan sambil sahur, habis kemudian berbuka juga bersama, meski kalau waktunya berbeda ya saling temenin atau bahkan watch movies together, beneran kayak 3, 2, 1 play gitu. Tapi ya kalau emang beda baterai tempat. kuatnya tahan lama handphonenya silahkan gitu. Jadi ada hal-hal ekstra, maksudnya we always have to keep the sparks in it, right gitu. Jadi ya kalau misalnya mau itu ya berupaya juga sama-sama gitu, maksimal, jangan cuman timpang lagi. Iya betul, jangan cuma satu orang aja, kan capek nanti, kecapean dia. Asli capek, ntar kalau capek nyerah gitu. Nah lalu pertanyaan terakhir adalah hal yang wajar nggak sih kalau mencari pelampiasan ketika nggak bisa ketemu pasangan? Wow, pelampiasan apa nih maksudnya? Iya, pelampiasan apa? Saya juga pertanyaan apa nih gitu. Mungkin Oke, let's say kita coba 2 case deh. Pelampiasannya adalah ya udah pasti orang lain. Atau mungkin pelampiasan di sini adalah mungkin kegiatan lain. Oke, kalau saya nangkepnya gini, pelampiasan itu adalah dia perlu dulu nih mengelola emosinya dia, mengelola dirinya dia dulu gitu. Jadi misalnya dia lagi butuhnya apa, misalnya dia lagi ada masalah, jadi dia perlu proses dulu gitu. Sadari dulu, oh saya lagi emosi marah, saya lagi emosi sedih dan sebagainya. And then cari kegiatan atau hal-hal yang bisa buat dia nyaman. Self care itu penting banget. Self care gitu. Jadi pelampiasannya self care aja harusnya ya. Jadi self care kayak me time itu penting banget. Jadi walaupun kita punya pasangan, bukan berarti kita harus 24 jam mikirin pasangan terus gitu. Kita tuh perlu juga punya kita sebagai diri kita sendiri gitu. Jadi bukan kita sebagai pasangannya dari si A, si B, si C gitu ya. Kita room for ourselves aja gitu. Itu penting banget. Oke. Me time. Terus apalagi ya?
ini juga apa namanya, belajar. Skill, menambah skill. Betul. Jadi supaya kita nggak bosan, karena kan kalau lagi pandemi gini kan semuanya kayak kita di dalam satu ruangan Betul. Kita nggak bisa bebas, ruang gerak kita terbatas. Ya kita perlu memanfaatkan yang ada gitu. Yaitu dengan belajar yang ya sekarang kan banyak banget melalui online gitu tuh. Mungkin banyak kayak tapi Kak, aku tuh nggak anak sepeda, tapi Kak, aku nggak anak tanaman, aku juga nggak masak. Ya that's why kamu harus nentuin dulu skillnya apa yang kamu doyan. Kadang tuh orang suka nanya, gimana sih kalau bisa akhirnya menemukan passion gitu dalam diri. Aku cuma selalu bilang, ketika kita ngerjain sesuatu sampai dini hari, sampai pagi, sampai malam, tapi nggak dibayar, tapi masih mau dilakuin, itu passion. Apa deh, nggak tahu apa. Jadi masing-masing kan ada yang main game, mungkin passionnya gitu, atau mungkin ada passion yang ngobrol kayak aku. Apapun itu sih, yang penting kamu lakuin itu dengan ikhlas, nggak pakai bayar juga nggak apa-apa, ya itu I think it's passion deh gitu. Jadi temuin aja dulu itu, jadi ntar bisa sibuk-sibukin diri gitu ya. Explore diri itu iya penting benar, penting banget sih. Explore diri hari gini tuh udah paling-paling deh gitu, karena nggak rugi juga buat kita ya, juga nambah value. Jadi ketika nanti once waktu sudah mempertemukan kalian kembali, sudah dalam packaging dengan value yang jauh lebih oke gitu investasi kan ya. diri jadinya. Yes, betul sekali. Happy banget ngobrol sama kamu, bisa dapat banyak insight, dan tentu ini manfaat banget untuk kalian yang dengerin gitu ya, bisa ngebuka lagi pikiran kalian yang mungkin masih ada yang tertutup, jendelanya jadi lebih terbuka lagi. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Visual Podcast Halodoc Talks, yang juga masih akan menyajikan banyak banget topik-topik seputar health and lifestyle, dan tentunya aku akan juga ngobrol bersama dengan dokter-dokter yang memang bertugas di Halodoc, expert-expert yang memang di bidangnya sudah gitu legit ya. Jadi jangan kemana-mana, don't forget to join us on our next podcast episode of Halodoc Talks. Thank you so much, bye. Bye. Hanya di Halodoc.